Nunung Syaifuddin SIK MM. Yang kami hormati Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni SIK MH. Yang kami hormati Kepala PPATK diwakili oleh Bapak Danang Trihartono. Yang kami hormati Wadan Puspom TNI Marsikal Pertama TNI Bambang Suseno CHRMP. Yang kami hormati Dirjen Migas diwakili oleh Bapak Edi Wijaya Tarigan. Yang kami hormati Kepala SKK Migas Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA. Yang kami hormati perwakilan dari BPH Migas Bapak Muhammad Taslim Ayum. Yang kami hormati Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patra Niaga Bapak Eko Riki. Yang kami hormati Kapro Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Yang kami hormati Jampidum Kejagung yang diwakili oleh Dr. Muhammad Adri. Yang kami hormati para pejabat utama Mabes Polri dan Bareskrim Polri serta rekan-rekan media dan tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Kami informasikan juga bahwa konferensi pers pada hari ini diikuti oleh Polda jajaran seluruh Indonesia secara daring. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, energi adalah denyut nadi kehidupan masyarakat. BBM dan LPG subsidi bukan sekedar komoditas, melainkan hak rakyat yang harus dijaga agar tepat sasaran. Namun dalam praktiknya subsidi negara kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas dan mencederai rasa keadilan sosial. Oleh karena itu, negara hadir melalui langkah tegas dan terukur. Polri, khususnya Bareskrim Polri, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Inilah wujud nyata bahwa subsidi harus aman dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama. Sebuah pesan yang hari ini kita gaungkan bersama, subsidi aman, rakyat sejahtera. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu pada siang hari ini Bareskrim Polri akan menyampaikan secara resmi hasil penegakan hukum serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan terkait penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Namun sebelum kita memasuki agenda hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tidak boleh aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Dalam upaya mendukung implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya mewujudkan ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, maka Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas distribusi energi, jalur distribusi BBM dan LPG untuk mencegah gangguan Kamtipmas yang berdampak pada krisis energi. Sektor energi merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran vital dalam menopang kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Ketersediaan dan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG bersubsidi, harus betul-betul dijaga agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Negara hadir sebagai regulator yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Kami berkomitmen menjaga jangan sampai subsidi ini jatuh pada orang yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi. Itu jelas disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pidato penanggung-jawaban keuangan saat di DPR. Oleh sebab itu kami dari rekan-rekan penyidik mengejar siapa pelaku-pelaku yang menyalahgunakan subsidi ini. Eskalasi konflik geopolitik, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran, telah memicu ketidakpastian global. Dampaknya menjalar ke seluruh dunia, termasuk kawasan regional kita. Dalam periode tahun 2025 sampai dengan 2026, Bareskrim Polri bersama Polda Jajaran telah melakukan upaya penegakan hukum secara intensif dan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi sebagai berikut. Pada tahun 2025, Dirtipiter Bareskrim Polri dan Polda Jajaran
telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM LPG subsidi sebanyak 658 LP dengan 583 tersangka. Rincian barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim Polri dan Polda Jajaran sebagai berikut. Pada tahun 2026, Dit Tipiter Bareskrim Polri dan Polda Jajaran telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM atau LPG subsidi sebanyak 96 LP dengan 89 tersangka. Rincian barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim Polri dan Polda Jajaran sebagai berikut. Pengungkapan ini tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi tim penyidik berupaya menelusuri jaringan distribusi ilegal yang terorganisir. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan energi nasional, serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Penegakan hukum ini tidak hanya di Jakarta saja, tapi sudah mencapai seluruh Indonesia, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Bogor, serta kota lainnya. Keberhasilan pengungkapan ini tentunya tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara Polri dengan TNI, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, termasuk peran aktif masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat kerjasama ini dalam rangka meningkatkan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan di sektor energi. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga distribusi energi agar tetap berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. Kami membuka ruang partisipasi publik secara luas melalui penyebaran hotline pengaduan. Kami menyadari bahwa pengawasan tidak dapat hanya dilakukan oleh aparat saja, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa Polri akan terus hadir dan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan, demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Mengawali rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kami persilakan kepada Kepala Divisi Humas Polri yang diwakilkan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, untuk membuka secara resmi kegiatan konferensi pers penegakan hukum BBM dan LPG subsidi. Kepada Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, tepatnya pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 April tahun 2026, Polri melaksanakan konferensi pers yang mana kita ketahui yang menjadi perhatian serta arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, maka tindak lanjut Bapak Kapolri kepada Bareskrim Polri menjadi bagian penting dalam proses menjaga kedaulatan negara dan termasuk memastikan komitmennya untuk subsidi tepat sasaran. Rekan-rekan media yang saya hormati,
Penegakan hukum yang secara strategis tentu kita ketahui adalah penyidikan dan penegakan hukum yang dilakukan secara kolaborasi. Maka dalam hal ini, di hadapan teman-teman media, sebelum nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Wakaba Reskrim, dalam proses penegakan hukum ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah bersifat kolaborasi. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh elemen, pertama dari Patra Niaga, dari Pertamina, dari SKK Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, dari Puspom TNI, dari PPATK, serta dari Jampidum Kejaksaan Agung, serta turut hadir bersama-sama kita Kasubdit, Direktur Tipiter beserta para jajaran Kasubdit. Yang pertama, dalam hal ini akan disampaikan bagaimana proses penegakan hukum yang telah dilakukan secara kolaborasi ini oleh Pak Wakaba Reskrim. Maka untuk itu, pada rekan-rekan mohon diperhatikan dengan seksama. Kami persilakan dalam hal ini kepada Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM Wakaba Reskrim Polri untuk menyampaikan sebagai penghantar proses penegakan hukum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, kakanda saya, Wadan Puspom TNI yang sedang mewakili Pak Dan Puspom, kebetulan ada kegiatan beliau, yaitu Marskal Pertama TNI Bambang Suseno. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya Karopenmas di Humas Polri, Bapak Brigjen Pol Trunoyudo. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari Patra Niaga, kebetulan yang hadir pada sore hari ini adalah Direktur Pemasaran Regional, yaitu Bapak Eko Riki. Kemudian Eksekutif General Manager Jawa Bagian Barat, Pak Freddy Anwar. Dari Pertamina, Manajer Komrel Jawa Bagian Barat, Pak Satria Agus Susanto. Kemudian Sales Area Manager Wilayah Jabodetabek, Bapak Ivan Syuhada. Selain itu juga hadir dari SKK Migas, Bapak Joko Siswanto selaku Kepala SKK Migas, dan senior saya, kakak asuh saya juga, Pak Irjen Pol Ibnu Suindra, selaku pengawas internal SKK Migas. Sementara dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, perwakilan dari Pokja Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Hilir Minyak Bumi, itu Pak Edi Wijaya Tarigan selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, dan Pak Adnan Fawaz Haju selaku penata perizinan ahli pertama. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari BPH Migas, yaitu yang mewakili dari Direktorat BBM dan Sekretariat, Pak Taslim Ayun selaku Subkoordinator Pengawasan Pendistribusian BBM dan tim, serta Bapak Resna Para R selaku Subkoordinator Advokasi dan Fasilitas Hukum. Yang saya hormati juga dan saya banggakan, dari yang mewakili dari PPATK, yaitu Deputi Analisis dan Pemeriksaan, Pak Danang Triartono, dan sahabat saya yang mewakili Pak Jampidum dari Kejaksaan Agung, yaitu Dr. Muhammad Adri. Kita pernah nyanyi bersama waktu ulang tahun Jampidum. Rekan-rekan sekalian, tentunya tiada kata yang tepat kita sampaikan pada sore hari ini selain rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan perlindungannya pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan sesuatu yang paling berharga. Ya, tadi adalah kesehatan. Ya, kita berkumpul pada hari ini adalah dalam rangka penyampaian hasil pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama periode 2025 sampai dengan 2026. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam upaya mendukung implementasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya pada bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas distribusi energi termasuk pengamanan jalur BBM dan LPG. Langkah ini merupakan langkah preventif untuk mencegah gangguan Kamtibmas yang berdampak pada krisis energi. Sektor energi ini merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat vital dalam menopang kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Ketersediaan dan distribusi energi khususnya BBM dan LPG bersubsidi harus betul-betul dijaga agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Negara hadir sebagai regulator yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam ini. Eskalasi konflik geopolitik yang khususnya terjadi perang antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu ketidakpastian global. Dampaknya menjalar ke seluruh dunia, termasuk kawasan regional kita. Kenaikan harga minyak dunia menciptakan tekanan di dalam negeri. Harga BBM industri berpotensi naik, sementara pemerintah tetap tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat, sehingga anggaran negara yang meningkat untuk menutup subsidi kepada masyarakat. Akibat dari disparitas itu ya, antara yang bersubsidi dan tidak bersubsidi memicu terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Karena keuntungannya yang menggiurkan, perbedaan harga antara yang bersubsidi dan tidak bersubsidi ini cukup tinggi, sehingga masyarakat yang tidak bertanggung jawab ya, ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan kelebihan atau perbedaan harga ini untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai 1.266.160.200 rupiah. Dengan rincian kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar 516.512.530.200 rupiah dan penyalahgunaan subsidi LPG bersubsidi sekitar 749.294.400.000 rupiah. Ini angka yang cukup signifikan yang harusnya subsidi, barang-barang subsidi ini bisa dimanfaatkan atau diterima oleh masyarakat yang tidak mampu tetapi disalahgunakan. Itu yang bisa kita amankan untuk tadi mengantisipasi kebocoran keuangan negara. Dan tujuan dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi ini, selain memberikan efek jerah bagi pelaku,
Hal ini juga merupakan langkah pencegahan atau preventive strike agar tidak terjadi kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi akibat dari semakin besarnya beban subsidi pemerintah. Selanjutnya, pada kesempatan ini akan kita dengarkan bersama rilis yang disampaikan langsung secara teknis dan detail oleh Dirut Tipiter Bareskrim Polri terkait data penegakan hukum penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi Bareskrim dan Polda jajaran. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Dirut Tipiter untuk memberikan rilisnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wakabar Eskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama izinkan kami menyapa para hadirin dan sekalian yang hadir dalam acara konferensi pers ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala SKK Migas, yaitu Bapak Dr. Insinyur Joko Seswanto MBE, yang kami hormati pimpinan Pak Wakabar Reskrim Polri Irjen Polisi Nunung Saifuddin SIK MM, kemudian yang kami hormati Pak Karopenmas, yang kami hormati Pak Wadan Puspom TNI, kemudian izin menyapa Bapak Kepala PPATK dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Deputi Analisis dan Pemeriksaan Bapak Danang Trihartono SMH, kemudian dari Ditjen Migas Kementerian SDM dalam hal ini diwakili oleh Pak Edi Wijaya Tarigan. Kemudian kami izin menyapa yang mewakili Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pak Dr. Muhammad Adri, izin Bapak. Kemudian izin kami sapa Bapak Kepala BPH Migas, yaitu Bapak Wahyudi Anas ST. Kemudian kami menyapa Pak Direktur Utama Pertamina, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pemasaran Regional Pak Eko Riki. Kemudian para pejabat utama Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tipiter Bareskrim serta rekan-rekan Kasubdit. Yang kami hormati dan saya banggakan rekan-rekan media serta Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat dan saya tetap hormat kepada Bapak Ibu sekalian walaupun kami tidak menyebut Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait langkah-langkah apa yang sudah kami lakukan selaku penyidik di Direktorat Tipiter Bareskrim Polri yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan penegakan hukum terkait BBM ilegal ataupun LPG ilegal. Dalam konteks ilegal ini tentunya kita bisa melihat situasi perkembangan lingkungan strategis saat ini yang mana akibat dari konflik di Timur Tengah mengakibatkan harga BBM mulai naik dan mengakibatkan gap yang cukup signifikan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakabar Reskrim tadi. Kami selaku Direktur Tipiter sudah memulai proses penegakan hukum baik secara di Bareskrim sendiri ataupun dengan jajaran itu sudah mulai tahun 2025. Jadi kami sudah mengantisipasi hal tersebut, adanya kelangkaan ataupun kenaikan harga BBM non subsidi sehingga mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, kami bersama Polda jajaran telah melakukan upaya penegakan hukum secara intensif dan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2025, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sebanyak 568 TKP dengan 583 tersangka
yang tersebar di 33 provinsi. Bisa dibayangkan betapa masifnya penyalahgunaan BBM ini, baik terjadi di Jawa ataupun di luar Jawa. TKP yang pertama adalah di Aceh, 18 TKP, kemudian Sumatera Utara 79 TKP, Sumatera Barat 49 TKP. Rekan-rekan yang ada di Polda Riau telah mengungkap 18 TKP, kemudian Polda Sumsel 61 TKP, Polda Lampung 11 TKP, Polda Kepulauan Riau 1 TKP, Polda Jambi 64 TKP, Polda Bengkulu 21 TKP, Polda Babel 10 TKP, Polda Banten 10 TKP, Polda Metro Jaya 30 TKP, Polda Jabar 23 TKP, Polda Jateng 25 TKP, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 9 TKP, Polda Jatim 43 TKP, Polda Bali 10 TKP, Polda Kaltim 23 TKP, Polda Kalteng 3 TKP, Polda Kalbar 36 TKP, kemudian Polda Kalsel 2 TKP, Polda Kaltara 1 TKP, Polda Sulawesi Utara 21 TKP, Polda Sulawesi Tenggara 7 TKP, Polda Sulawesi Barat 3 TKP, Polda Gorontalo 4 TKP, Polda NTB 3 TKP, Polda NTT 10 TKP, Polda Maluku 3 TKP, Polda Maluku Utara 3 TKP, dan Polda Papua 2 TKP. Hal tersebut keberhasilan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan jajaran, baik Bareskrim ataupun rekan-rekan jajaran Polda. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya selaku pembina fungsi teknis, selaku Direktur Tipiter. Rekan-rekan telah melaksanakan kegiatan dengan serius, berkolaborasi dengan kami, dan kami siap melaksanakan asistensi atas pelaksanaan kegiatan rekan-rekan di lapangan. Adapun rincian barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar. Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter. Kemudian gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung. Kemudian gas 5,5 kg sebanyak 516 kg. Kemudian gas 12 kg bisa dilakukan penyitaan dan diamankan 4.945 tabung. Kemudian gas 50 kg sebanyak 422 tabung. Kemudian untuk kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit. Itulah keberhasilan yang telah dicapai Bareskrim Polri beserta jajaran selama tahun 2025 terkait penegakan hukum di bidang BBM ilegal dan LPG ilegal, yang mana secara masif bisa Bapak Ibu lihat di seluruh Indonesia sesuai yang kami paparkan tadi. Kemudian pada tahun 2026 tentunya baru berjalan kurang lebih 4 bulan ini, Direktorat Tipiter dan jajaran tetap berusaha keras berjuang untuk tetap melindungi masyarakat, untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun pengungkapan selama 2026 ini adalah 97 TKP dengan 89 tersangka. Bisa dilihat mungkin agak turun, tetapi masih cukup tinggi tentunya. Kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan bahwa kami juga membuka hotline. Rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Indonesia bisa melaporkan kepada kami agar kami bisa cepat untuk merespon dalam hal melakukan penegakan hukum tersebut. Tidak beda jauh tentunya, TKP-nya adalah ada 16 TKP. Yang pertama adalah Sumatera Utara 4 TKP, kemudian Riau 9 TKP, kemudian Sumatera Selatan 5 TKP, Lampung 3 TKP, Jambi 12 TKP, Bengkulu 11 TKP, Bangka Belitung 1 TKP, kemudian wilayah DKI Jakarta dalam hal ini Polda Metro Jaya 6 TKP, Polda Jabar 4 TKP, Jateng
4 TKP, DIY 1 TKP, Jatim 1 TKP, Kaltim 4 TKP, Kalbar 4 TKP, Sulbar 2 TKP, Gorontalo 4 TKP, dan Papua Barat 1 TKP. Masih berjalan 4 bulan 2026 ini, semoga sisa waktu ke depan kami bisa melakukan penegakan hukum, setidaknya kalau memang terjadi, ataupun dengan adanya penegakan hukum yang sudah kita tekan sejak 2025 dan atensi oleh semua pihak pada tahun 2026 ini, kami berharap bisa terjadi penurunan, tidak seperti 2025 tadi. Adapun rincian barang bukti yang telah kami lakukan penyitaan adalah sebagai berikut. Untuk solar 112.663 liter, kemudian untuk gas 3 kg adalah 7.096, kemudian gas 5,5 kg adalah 425 tabung. Kemudian untuk gas 12 kg sebanyak 3.113 tabung, kemudian gas 50 kg sebanyak 315 tabung. Kemudian kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baik roda 4 ataupun roda 6 sebanyak 79 unit. Adapun modus operandi dari beberapa pelaku kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi ini antara lain sudah lazim mungkin Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan media sering memberitakan modus operandinya, terutama terkait BBM subsidi. Yang pertama, melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU, kemudian ditampung atau ditimbun di pangkalan, kemudian dijual kembali kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya bisa dibayangkan harga industri hari ini berapa? 24.000. Kalau harga subsidi hanya 6.800, berapa keuntungan mereka? Inilah yang apa yang disampaikan oleh Bapak Wakabareskrim tadi, ini sangat menggiurkan tentunya. Ini merupakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang memang mempunyai niat jahat dan merugikan masyarakat. Kemudian pelaku membeli BBM subsidi menggunakan truk yang dimodifikasi dengan tangki penampungan lebih besar, kemudian ditimbun di suatu lokasi, kemudian menjual sebagai solar non subsidi. Pelaku membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan plat nomor palsu agar dapat berganti-ganti barcode sehingga bisa mensiasati sistem pengawasan ataupun pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina. Kemudian kerjasama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi, ini yang lazim dilakukan oleh para pelaku yang sering bekerja sama dengan petugas-petugas SPBU di lapangan. Adapun modus penyalahgunaan LPG subsidi yang lazim adalah melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg, kemudian dijual sebagai LPG non subsidi yang harganya memang juga sangat menggiurkan. Bahwa pengungkapan yang kami lakukan tentunya dilakukan bersama-sama antara Barreskrim Polri dengan Polda jajaran, tidak hanya menyasar pada pelaku di lapangan, tetapi juga berupaya menelusuri jaringan distribusi ilegal tersebut yang secara massal ataupun mereka bermain rapi ataupun terorganisasi. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan energi nasional serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di hadapan kita saat ini ada barang bukti sebelah kanan, di hadapan kita dan di sebelah kanan kita, ini merupakan hasil yang telah dilakukan penegakan hukum, khususnya Direktorat Tipiter Barreskrim Polri, yang mana kejahatan ini adalah suatu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan merugikan negara. Tentunya negara wajib menyediakan sumber daya yang terhebat untuk melakukan pengungkapan ini dan menyediakan anggaran yang tanpa batas untuk membiayai pengungkapan kejahatan-kejahatan
baik BBM ilegal ataupun LPG ilegal ini yang telah merugikan masyarakat dan merugikan keuangan negara. Adapun hasil yang telah dicapai oleh Subdit 1 dan Subdit 2, Subdit 3, Subdit 4, dan Subdit 5 saya kira sangat signifikan. Ini adalah wujud dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Kapolri, komitmen Bapak Kabareskrim, yang mana seharusnya yang mempunyai tugas untuk penegakan hukum terkait BBM subsidi ataupun LPG subsidi adalah Subdit 5, tetapi Bapak Kabareskrim, Bapak Wakabareskrim memerintahkan semua subdit untuk melakukan pengungkapan. Dan ini sangat terbukti, hasil yang telah didapat sangat luar biasa. Semua subdit telah berhasil untuk mengungkap kejahatan ini dengan melakukan penyitaan yang sangat luar biasa. Untuk Subdit 1, barang bukti adalah sejumlah 1.100 buah tabung 3 kg, 167 buah tabung 12 kg, 25 alat suntik yang digunakan untuk memindahkan dari 3 kg ke 5 kg ataupun ke 12 kg. 1 buah timbangan digital yang digunakan untuk menimbang berapa berat setelah dilakukan pemindahan tersebut, dan 30 buah dirigen ukuran 35 liter isi solar, 5 buah kembu ukuran 1000 liter yang diamankan dari 7 TKP dengan tersangka sebanyak 12 orang. Ini yang dicapai oleh rekan-rekan Subdit 1. Kami terima kasih, mengapresiasi kepada rekan-rekan sekalian atas kinerja yang telah dilakukan tentunya. Kemudian Subdit 2, barang bukti sejumlah 1.620 tabung 3 kg, 295 buah tabung 12 kg, kemudian 50 buah tabung 50 kg yang diamankan dari 1 TKP dengan tersangka sebanyak 5 orang. Kemudian Kasubdit 3 ataupun rekan-rekan di Subdit 3, barang bukti adalah sejumlah 280 buah tabung gas 3 kg, kemudian 70 buah tabung gas 12 kg, 12 tabung gas 50 kg yang diamankan dari 5 TKP dengan tersangka sebanyak 7 orang. Kemudian Subdit 4, barang bukti yang telah dilakukan penyitaan adalah 1.600 buah tabung gas 3 kg, kemudian 6 kendaraan pick up dan 2 kendaraan truk yang diamankan dari 7 TKP dengan tersangka sebanyak 18 orang. Kemudian Subdit 5, barang bukti adalah sebanyak 309 buah tabung LPG 3 kg, 38 buah tabung 12 kg, 24 tabung 50 kg yang diamankan dari 1 TKP dengan tersangka sebanyak 1 orang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM ataupun LPG subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar. Penyidik juga akan menerapkan pasal TPPU yang mana dengan pasal pencucian uang ini diharapkan penyidik bisa mengejar seluruh hasil kejahatan, baik yang ditempatkan telah dibelanjakan ataupun ditempatkan di perbankan, apalagi di perbankan akan lebih mudah. Oleh sebab itu kiranya mohon dukungan dari Bapak Kepala PPATK terkait bagaimana kami dapat melakukan tracing aset-aset para pelaku tersebut. Kemudian langkah strategis Bareskrim untuk terus mengamankan distribusi BBM dan LPG subsidi ini antara lain adalah yang pertama, menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja untuk meningkatkan intensitas penegakan hukum seluruh jajaran, baik kami sendiri selaku pembina fungsi teknis di Bareskrim, khususnya Direktorat Tipiter dan rekan-rekan jajaran Direktorat Kriminal Khusus,
dan lebih khusus lagi adalah Kasubdit Tipiter di Polda Jajaran. Kemudian kami membuka ruang partisipasi publik secara luas melalui penyebaran hotline pengaduan, apa yang sudah rekan-rekan ketahui tadi dan mungkin di media sosial sudah kami sebar. Masyarakat bisa melaporkan kepada kami dan kami segera melakukan tindakan tegas. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada ruang bagi anggota yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut. Setiap bentuk keterlibatan baik sebagai pelaku maupun sebagai backing akan dilakukan penindakan tegas oleh pimpinan. Tidak ada toleransi. Hal ini juga menjadi komitmen bersama antara Polri dan rekan-rekan stakeholder yang lain, terutama dari rekan-rekan TNI tentunya. Hadirin sekalian yang saya hormati, keberhasilan pengungkapan ini tentunya tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara Polri dengan TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Kementerian SDM, Pertamina, SKK Migas, kemudian BPH Migas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, termasuk peran aktif rekan-rekan media yang sering menghubungi saya untuk menginformasikan lokasi ataupun TKP penyalahgunaan BBM ataupun LPG ilegal. Karena sebagian besar penyalahgunaan LPG ilegal terutama itu adalah di seputaran Jakarta. Karena di wilayah Jakarta ini, terutama wilayah penyangga, wilayah Depok, kemudian Bogor, ini didistribusikan ke wilayah Jakarta yang memang sangat membutuhkan bahan bakar LPG ini untuk kegiatan masyarakat sehari-hari. Ke depan kami akan terus memperkuat kerjasama ini dalam rangka meningkatkan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan di sektor energi. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga distribusi energi agar tetap berjalan dengan baik, transparan, dan tetap terdistribusi di tepat sasaran. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa Polri akan terus hadir dan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional dan transparan, serta berkeadilan demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait distribusi BBM dan LPG ini. Apalagi situasi seperti sekarang ini, terjadi konflik di Timur Tengah, mengakibatkan kondisi kenaikan harga BBM di level dunia, level global, sehingga berdampak ke harga BBM di negara kita ataupun di masyarakat Indonesia. Saya kira itu yang kami sampaikan terkait informasi kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat, hal-hal yang telah kami lakukan selama 2 tahun ini. Kami berharap doa Bapak Ibu sekalian sehingga kami bisa tetap melakukan penegakan hukum dengan tegas. Kami diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani masyarakat, menjaga masyarakat semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakabareskrim. Terima kasih pula kepada Bapak Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhamni SIK MHan. Rekan-rekan media tadi telah disampaikan bahwasanya wujud nyata kehadiran negara dalam proses penegakan hukum dan proses penegakan hukum yang strategis adalah kolaboratif. Maka dalam hal ini kami juga akan menyampaikan dari Wadan Puspom TNI Marskal Pertama TNI Bambang Suseno CHRMP untuk menyampaikan terkait dalam proses penegakan hukum ini. Kami persilakan kepada Bapak Marskal Pertama TNI Bambang Suseno. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakabareskrim Irjen Polisi Nunung Saifuddin SIK MSI,
yang saya hormati tamu undangan dan rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi pada kesempatan ini Puspom TNI berkolaborasi dengan Bareskrim Polri dalam penegakan hukum BBM dan LPG subsidi. Jadi TNI tidak akan mentolerir, akan menindak tegas apabila ada terduga pelaku ataupun backing oknum TNI. Karena itu sudah menjadi komitmen dari pimpinan bahwa akan ditindak tegas. Dan kami membuka kesempatan ataupun pengaduan bagi mungkin rekan-rekan atau masyarakat yang mengetahui, silakan dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah. Proses penyidikan nanti akan disesuaikan dengan lokus delikti. Jadi apabila terjadi di suatu tempat misalkan di Jawa Tengah, itu akan diserahkan kepada ke sana. Kita nanti akan melakukan supervisi dan koordinasi. Jadi prinsipnya saya tegaskan di sini, TNI akan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini Bareskrim Polri, dan kita akan menindak tegas bagi prajurit ataupun oknum prajurit TNI yang menjadi pelaku ataupun backing dari penyalahgunaan BBM ataupun LPG subsidi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puspom TNI, Bapak Marskal Pertama TNI Bambang Suseno. Rekan-rekan, selanjutnya kami juga berkenan, kami persilakan kepada Kepala SKK Migas, dalam hal ini Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA, untuk bisa memberikan kontribusinya dalam press conference penegakan hukum kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Kepala Bareskrim Polri, Bapak Irjen Pol Nunung Saifuddin SIK MM. Yang kami hormati Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Pol Muhammad Irhami SIK MH Mhan. Yang kami hormati Karo Penanganan Masyarakat Humas Polri, Bapak Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko SIK. Yang kami hormati Wadan Puspom TNI, Bapak Marskal Pratama Bambang Suseno. Yang kami hormati Direktur Pemasaran Retail Pertamina Partaniaga beserta seluruh jajaran Pertamina, Kepala BPM Migas atau yang mewakili, Dirjen Gakum Kementerian SDM atau yang mewakili, Dirjen Migas atau yang mewakili, Bapak Pengawas Internal SKK Migas, Bapak Irjen Pol Ibnu Suhendra, Kepala PPATK atau yang mewakili, Bapak Jampidum, Bapak Dr. Dr. Muhammad, para pejabat tinggi Polri, serta hadirin yang berbahagia, teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa atas berkat rahmatnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri press conference penegakan hukum di sektor energi. Kami dari SKK Migas ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polri dan TNI, khususnya Bareskrim, atas komitmen dan konsistennya dalam penegakan hukum di sektor energi. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa tugas SKK Migas adalah melakukan eksplorasi dan produksi bersama K3S, yaitu eksplorasi minyak mentah dan gas sebagai bahan baku untuk memproduksi BBM dan LPG. Kami sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Wadan Puspom TNI, bahwa oknum-oknum di lapangan, baik itu yang berbaju hijau maupun coklat, akan ditindak tegas. Kami karena mendengar bahwa seperti yang disampaikan Bapak Wadan Puspom TNI tadi, bahwa masih ada laporan yang katanya nih Bapak Ibu sekalian, dibackingi oleh oknum-oknum TNI Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Kemudian seperti Bapak Ibu ketahui sama bahwa
pemerintah telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk tidak menaikkan harga BBM, diantaranya adalah juga tidak menaikkan harga LPG dari gejolak global yang sedemikian rupa tidak menentu. Indonesia juga alhamdulillah karena kita masih mengekspor LNG, kita mendapatkan windfall profit yang dananya dapat kita gunakan untuk menambah subsidi BBM dan LPG sehingga berkontribusi untuk tidak menaikkan harga BBM maupun LPG. Sekali lagi kami SKK Migas mengapresiasi penghargaan kepada TNI Polri khususnya Bareskrim yang telah berupaya mengawasi dan menindak terutama di kegiatan hulu migas, yaitu kegiatan ilegal pemboran atau kita kenal illegal drilling, dan juga kegiatan illegal tapping, yaitu pencurian minyak bumi melalui pipa-pipa. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya dalam keadaan kondisi negara yang lagi susah mencari memproduksi minyak maupun gas, dilakukan penertiban yang tadi Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan laporan dari Bareskrim Polri. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA. Rekan-rekan, sekali lagi kami perkenankan juga kepada Ditjen Migas Kementerian ESDM, perwakilan dari Pokja Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Hilir Minyak Bumi, Bapak Edi Wijaya Tarigan selaku analis kebijakan ahli media. Kami persilakan Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan yang saya hormati Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin SIK MM, Kadif yang saya hormati Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir SIK MTCP, Wadan Puspom TNI Marskal Pertama TNI Bambang Suseno KHR MP, yang saya hormati Kepala PPATK dalam hal ini diwakili oleh Deputi Analis dan Pemeriksaan Bapak Danang Prihartono SEMH, yang saya hormati Jampidum Kejaksaan Agung RI yang diwakili Kasubdit Ratu Jampidum Bapak Muhammad Andri, yang saya hormati Kepala SKK Migas Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA, yang saya hormati Kepala BPA Migas Bapak Wahyudi Anas ST, yang saya hormati Dirut Pertamina dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pemasaran Regional Bapak Eko Riki, yang saya hormati para pejabat utama Bareskrim Polri. Mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan bahwa Pak Direktur tidak dapat hadir bersama dengan kita sehubungan beliau ada tugas lain, beliau menugaskan saya untuk mewakili. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Ditjen Migas Kementerian SDM sangat mendukung kegiatan Bareskrim terkait temuan penyalahgunaan LPG dan BBM subsidi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami sangat mendukung dari Puspom ABRI, Puspom TNI, yang mendukung kegiatan dari Bareskrim untuk menindak jika ada aparat atau anggota yang terlibat. Pada kesempatan ini kami
menyampaikan bahwa tugas Dijen Migas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran LPG tabung 3 kg. Dengan adanya temuan ini, maka subsidi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo bisa ditekan, tidak ada kebocoran. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi Wijaya Tarigan selaku analis kebijakan ahli media di Ditjen Migas Kementerian SDM. Rekan-rekan berlanjut, kami perkenankan juga kepada BPH Migas, perwakilan dari Dit BBM dan Sekretariat, Bapak M. Taslim Ayun, Subkoordinator Pengawasan Pendistribusian BBM. Kami persilakan Bapak. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patraniaga, Bapak Eko Riki, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakabareskrim Bapak Irjen Polisi Bapak Nunung Saifuddin, yang kami hormati Bapak Direktur Tipiter Ditjen Polisi Muhammad Irhamni SIK MH, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko SIK, yang kami hormati Wadan Puspom TNI Marsikal Pertama TNI Bambang Suseno, yang kami hormati Kepala BPH Migas dan Kepala dalam ini diwakili oleh dan mewakili, kemudian yang kami hormati juga SKK Migas Bapak Joko Suswanto, perwakilan dari Ditjen Migas Kementerian SDM, kemudian wakilan juga dari Jampidum Kejaksaan Agung, dan Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam hal ini kami Pertamina Patraniaga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap langkah cepat dan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Tipiter Bareskrim Polri, dalam mengungkap dugaan tindakan pidana penyalahgunaan dan pendistribusian BBM dan LPG yang terjadi di seluruh Indonesia selama 2025 dan tahun 2026. Dalam kesempatan ini Pertamina Patraniaga terus berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Puspom TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan pendistribusian BBM LPG yang tidak tepat sasaran. Kami sangat berterima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga Puspom TNI, terutama dalam hal menindak dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang terhadap pihak-pihak maupun oknum yang diduga terlibat dalam praktek ilegal. Karena tindakan ini merugikan negara, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wakabareskrim, kemudian mengganggu distribusi BBM dan LPG subsidi, terutama dalam hal ketersediaan stok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berhak. Dalam kesempatan ini juga Pertamina Patraniaga berkomitmen penuh untuk menjaga penyaluran dan pendistribusian BBM LPG subsidi 3 kilo sesuai dengan ketentuan secara wajar dan tepat sasaran tentunya bagi masyarakat yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sebagai bagian dalam hal pengawasan internal, Pertamina Patraniaga juga telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap mitra kami, lembaga penyalur yang ada, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, tentunya kalau terbukti secara pidana akan diputuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga Pertamina Patraniaga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga pemutusan hubungan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan ini, Pertamina Patraniaga juga mengajak masyarakat Indonesia, konsumen pengguna baik itu BBM subsidi maupun LPG subsidi, untuk berperan aktif melaporkan apabila terjadi indikasi penyalahgunaan BBM maupun LPG subsidi kepada aparat penegak hukum, atau bisa melalui saluran resmi yang dimiliki oleh Pertamina, yaitu Pertamina Contact Center 135. Dalam kesempatan ini juga Pertamina Patraniaga menghimbau pada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan LPG subsidi, apalagi dalam kondisi geopolitik yang saat ini terjadi, serta membeli sesuai kebutuhan dan dalam kondisi yang wajar. Karena itu peran aktif masyarakat untuk menggunakan energi yang bijak dan bertanggung jawab ini adalah bagian dari untuk menjaga ketersediaan stok BBM dan LPG 3 kilo. Terakhir, sekali lagi Pertamina Patraniaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan siap mendukung dan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga dan mengawasi penyaluran BBM maupun LPG subsidi 3 kilo kepada masyarakat yang berhak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Pertamina Patraniaga Bapak Eko Riki. Selanjutnya tadi Pak Direktur Tipiter menyampaikan juga akan menerapkan TPPU, maka dari itu kepada PPATK dalam hal ini Deputi Analisis dan Pemeriksaan Bapak Danang Triartono kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Karo Penmas Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakabarisskrim, Mas Dirtipiter Barisskrim, pimpinan ataupun yang mewakili dari PPH Migas, SKK Migas, dari Pertamina, dari Kejaksaan maupun dari ESDM. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu saja kita sama-sama apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Barisskrim Polri, dalam hal ini Dirtipiter dan seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia dalam pengungkapan kasus-kasus terkait dengan subsidi BBM maupun gas LPG yang disalahgunakan. Tentu saja hal ini selain merugikan masyarakat luas, juga merugikan keuangan negara. Yang kedua, PPATK akan secara proaktif maupun reaktif bekerja sama dan berkolaborasi dengan Barisskrim dan seluruh jajaran Polda. Dalam hal pertama adalah pengungkapan kasus-kasus baru. Yang kedua tentu saja terkait dengan penelusuran aliran dana sehingga dapat mengungkap pihak-pihak terkait ataupun jaringannya. Dan yang ketiga tentu saja terkait dengan aset-aset yang telah dibeli dari pelaksanaan tindak pidana dalam jangka waktu yang diketahui. Sehingga dengan hal tersebut kami juga mendorong pengungkapan kasus tersebut melalui pencucian uang. Hal ini untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku dan memaksimalisasi aset, perampasan aset bagi pengembalian kerugian negara. Dan tentu saja yang ketiga adalah dengan kondisi geopolitik saat ini, dengan spread harga minyak subsidi dan minyak internasional yang semakin tinggi, tentu saja ini akan menarik pelaku tindak pidana untuk terus melakukan aksinya. Sehingga kami mendukung kolaborasi lintas sektoral, baik dari Polri dan lupa tadi dari Puspom TNI dan juga seluruh jajaran dari Pertamina dan dari ESDM untuk terus berkomitmen bersama-sama mencegah dan memberantas aksi-aksi terkait dengan penyalahgunaan subsidi di bidang migas demi kepentingan masyarakat dan keuangan negara. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Danang Triartono dari PPATK. Rekan-rekan, dalam proses criminal justice system tentu tidak terlepas kolaborasi, dan dalam hal ini terakhir akan menyampaikan dalam press conference penegakan hukum yang secara kolaborasi oleh Jampidum Kejaksaan Agung dalam hal ini Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Muhammad Adri,
Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami memohon maaf, pimpinan kami tidak dapat hadir pada kegiatan hari ini karena satu dan hal, namun tidak mengurangi esensi atau nilai daripada acara kegiatan hari ini. Yang kami hormati jajaran kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini dipimpin oleh Wakabareskim Polri, para tamu undangan, serta rekan-rekan media sekalian. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu karena dari tadi sudah diulang-ulang. Pada intinya, Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan, khususnya pada tahap penuntutan, agar perkara ini dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami juga, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi. Pengungkapan ini merupakan langkah penting dalam menjaga sektor strategis nasional dari praktik-praktik yang merugikan negara, terutama pada akhir-akhir ini. Kita tahu bersama bahwa terjadi yang namanya krisis minyak dan gas bumi. Sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan Polri serta seluruh stakeholder menjadi kunci dalam memastikan penegakan hukum yang efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Adri dari Kejaksaan Agung. Rekan-rekan, sebelum sesi tanya jawab, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Wakabareskim Polri. Tentunya proses penegakan hukum ini secara sustainable terus masih berjalan simultan dan harapannya adalah menjadi bagian keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih Pak Truno Yudo. Rekan-rekan tamu yang saya hormati dan tentu rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan closing statement untuk kegiatan sore hari ini, dan ini juga supaya didengarkan langsung juga oleh oknum atau para pelaku yang menggunakan kesempatan ini atau menyalahgunakan barang bersubsidi berupa BBM dan LPG. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semua untuk berkomitmen zero illegal migas. Bersama kita cegah dan hentikan kebocoran subsidi. Kita dukung efisiensi energi dan kawal penyaluran BBM dan LPG subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Rekan-rekan sekalian, para jurnalis yang saya banggakan, Polri bertekad untuk mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi. Tidak ada lagi ruang bagi pihak manapun yang memanfaatkan subsidi BBM maupun LPG. Ini apalagi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Mari kita bersama bersinergi semua pihak, baik TNI maupun Polri dan seluruh stakeholder lainnya berkomitmen menindak tegas penyalahgunaan BBM, LPG dan bersubsidi. Ini sudah perintah langsung dari Presiden dan kemudian diteruskan kepada Kapolri bahwa sudah tidak ada keraguan lagi bagi kami dari Bareskrim dan jajaran di Polda untuk melakukan tindakan tegas, khususnya terhadap anggota kami dan juga terhadap anggota TNI, sebagaimana sudah disampaikan oleh Wadan Puspom. Bagi para oknum yang masih melakukan tindakan ilegal berupa penyalahgunaan BBM subsidi dan solar
LPG, maka kita akan melakukan tindakan tegas. Kita akan berkolaborasi dalam melakukan penegakan hukum ini, terutama dengan rekan-rekan TNI nanti dari Puspom. Kita akan turun bersama. Kita laksanakan perintah Presiden ini dengan sepenuh hati. Pesan saya untuk para pelaku yang mudah-mudahan sore ini mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya. Segera kalian berhenti melakukan kegiatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kalian bukan hanya berkhianat terhadap negara, tetapi sudah berkhianat terhadap masyarakat yang membutuhkan. Statement terakhir dari saya untuk para pelaku, ya. Kamu nekat, saya sikat. Kita tidak main-main. Situasi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kalau masih nekat melakukan penyimpangan, penyaluran subsidi barang bersubsidi berupa BBM dan LPG, maka kita akan lakukan upaya tegas, tindakan tegas. Untuk itu segera berhenti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian, khususnya tamu undangan dan para jurnalis. Mudah-mudahan pesan ini tersampaikan kepada para pelaku dalam rangka kita melindungi masyarakat yang membutuhkan barang-barang bersubsidi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik rekan-rekan, terima kasih kepada Bapak Wakabar Eskrim atas closing statement sebagai suatu wujud komitmen bersama-sama yang perlu kita ketahui, dan saya yakini bahwasannya teman-teman media dan jurnalis di depan hadapan kita semua adalah saluran utama yang bisa memberikan literasi, edukasi, serta informasi kepada publik, yang tentunya ini menjadi amplifikasi bagi pemerintah dan juga khususnya Polri. Dalam proses penegakan hukum ini kita tidak akan lagi pandang bulu, dan tentunya ini menjadi komitmen kita bersama. Baik rekan-rekan, satu sesi saya buka. 3 penanya pertama kami persilakan untuk angkat.